Ketegangan Amerika dan NATO semakin tinggi terhadap Rusia yang semakin nyata akan potensi perang dengan pengerahan sekitar 30.000 pasukan Rusia ke Belarus dalam rangka latihan persiapan tempur yang aktif pada tanggal 10 Februari tahun 2022. Dua batalion sistem pertahanan rudal S-400 dan 12 jet tempur Sukhoi Su-35 juga telah ditempatkan. Di sisi lain, NATO menyebut latihan militer Rusia di Belarus sebagai pengerahan terbesar ke Belarus sejak Perang Dingin. Latihan militer itu terjadi ketika Rusia mengumpulkan puluhan ribu pasukannya di sekitar perbatasan dengan Ukraina dan di Crimea yang dicaplok. Kekhawatiran AS dan NATO akan pengerahan pasukan Rusia ke Belarus didasarkan atas pengalaman pada 2014 ketika aneksasi Crimea oleh Rusia. Sejumlah citra satelit baru menunjukkan pengerahan militer Rusia terus-menerus di 3 titik perbatasan Ukraina, yakni Crimea, Rusia bagian barat dan Belarusia yang menandakan Rusia terus meningkatkan tekanan terhadap Ukraina dari 3 arah sekaligus. Seperti dilansir CNN, Jumat, tanggal 11 Februari tahun 2022, situasi terkini yang didasarkan pada citra satelit terbaru yang dirilis perusahaan teknologi berbasis di Amerika Serikat, AS Maxar Technologies, itu semakin menggarisbawahi kekhawatiran bahwa Rusia tengah merencanakan penyerbuan ke wilayah Ukraina dalam waktu dekat. Menurut Direktur Senior Maxar Technologies, Stephen Wood, pengerahan sejumlah besar tentara dan peralatan militer terpantau oleh beberapa citra satelit yang dikumpulkan Maxar dan dirilis pada Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022, waktu setempat. Disebutkan bahwa pengerahan dilakukan di bekas lapangan udara Oktyabrskoye yang tak lagi dipakai, yang terletak di sebelah utama ibu kota Simferopol, Crimea. Maxar menilai ada lebih dari 550 tenda tentara dan ratusan kendaraan yang tiba di lokasi. Beberapa lokasi lainnya di Crimea juga terpantau didatangi aliran tentara dan peralatan militer, termasuk Novuzernoye, di mana terjadi pengerahan artileri besar-besaran dan digelar latihan militer. Pengerahan baru diidentifikasi oleh Maxar untuk pertama kalinya di dekat kota Slayvin, pantai barat Laut Crimea, yang mencakup pengerahan kendaraan lapis baja. Maxar melaporkan bahwa pengerahan baru di Crimea itu terjadi pada hari yang sama saat beberapa kapal perang Rusia, termasuk sejumlah kapal pendarat amfibi besar, tiba di Sevastopol, pelabuhan utama Crimea. Sementara itu mantan diplomat Ukraina yang kini menjadi ahli kebijakan keamanan di Center for Defense Strategies, Alexander Hara, mengatakan bahwa kehadiran militer Rusia di Ukraina ditujukan untuk mengancam Polandia, Lituania, dan Ukraina. Pesannya adalah bahwa Rusia mampu melakukan operasi yang bisa merebut Kiev, kata Hara kepada Al Jazeera. Sementara itu Amerika Serikat mengirim hampir 3.000 tentara tambahan ke Polandia dan Rumania untuk memperkuat pertahanan Eropa Timur. Di Rumania mereka memindahkan skuadron Striker anggota layanan AS dari Vilseck, Jerman. Pasukan Amerika Serikat yang dipindahkan itu telah sampai itu pada Rabu, tanggal 9 Februari tahun 2022 malam, kata Kementerian Pertahanan Rumania. Kehadiran mereka akan melindungi sayap timur NATO dari potensi limpahan dari krisis Ukraina. Perancis juga telah menawarkan diri menjadi negara pemimpin misi NATO di masa depan di Rumania, yang dapat menampung sekitar 1.000 tentara dari berbagai negara. Keputusan soal itu dapat dibuat pada pertemuan Menteri Pertahanan NATO berikutnya pada pertengahan Februari tahun 2022. Kontribusi kami akan meningkatkan apapun yang dilakukan NATO, dan umumnya kami mendukung upaya NATO membangun kelompok pertempuran di sini, kata penasihat Departemen Luar Negeri AS Derek Chollet kepada wartawan di Bukares, Rabu, tanggal 9 Februari tahun 2022, sebagaimana dilansir Reuters. Memperkuat sayap timur dari utara ke selatan adalah agenda utama NATO, tidak diragukan lagi. Satu hal yang telah kami jelaskan kepada pihak Rusia adalah jika mereka melanjutkan eskalasi ini dan jika mereka memilih untuk mengambil jalan militer mengenai Ukraina, mereka akan melihat lebih banyak kemampuan NATO di sisi timur. Pada kesempatan yang lain Norwegia yang juga merupakan negara anggota aliansi NATO dan terlibat ketegangan Ukraina,
melalui Dinas Intelijen Militernya mengungkapkan bahwa Rusia secara operasional sudah siap melancarkan operasi militer secara luas terhadap Ukraina. Menurut intelijen militer Norwegia, Kremlin hanya perlu memberikan perintah agar invasi militer yang dikhawatirkan negara-negara barat benar-benar terjadi, seperti dilansir AFP, Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2022. Perkembangan terbaru itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Intelijen Militer Norwegia, Laksamana Madya Nils Andreas Stensson. Dalam pernyataannya pada Jumat, tanggal 11 Februari tahun 2022, waktu setempat. Rusia memiliki semua yang mereka butuhkan untuk melakukan segalanya, mulai dari invasi kecil di wilayah timur hingga serangan kecil di sana-sini di Ukraina, atau invasi total, dengan, mungkin, melibatkan pendudukan seluruh atau sebagian Ukraina, ungkap Stensson. Sekarang, terserah Presiden Vladimir Putin untuk memilih apakah dia ingin melanjutkan atau tidak, sebutnya. Pernyataan ini disampaikan Stensson saat mempresentasikan laporan penilaian ancaman tahunan dari Dinas Intelijen Norwegia. Menurut Stensson, Rusia memiliki lebih dari 150.000 tentara tempur yang dikumpulkan di dekat perbatasan Ukraina, bersama dengan persenjataan paling canggih milik negara itu dan semua kebutuhan logistik yang diperlukan. Sangat sulit untuk mengatakan apakah serangan mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi. Karena itu sepenuhnya tergantung pada Presiden Rusia untuk mengambil keputusan, ujarnya. Negara-negara Barat meyakini Rusia mempersiapkan invasi segera terhadap Ukraina. Meskipun Moskow membantahnya berulang kali, konflik di Ukraina bagian timur semakin parah sejak tahun 2014 saat kelompok separatis yang didukung Rusia dan pasukan militer Ukraina terlibat pertempuran. Demikianlah kabar perkembangan militer Rusia-Ukraina yang sempat kami himpun dari berbagai sumber. Jangan lupa subscribe channel ini untuk update berita perkembangan Rusia dan Ukraina. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu.